Hari ini tanggal 16 Februari 2023 ya. Jadi kita sudah masuk di tahap sebenarnya pengolahan data gravitasi. Jadi kurang lebih biasanya ada istilah kalau di pengolahan data, terutama di praktikum ya, itu ada istilah sebagai berikut. Ada free air anomaly ya kan ya, ada simple Bogey anomaly, ada complete Bogey anomaly. Nah, kira-kira itu kan bisa didefinisikan ya, free air itu seperti apa, SBA atau simple Bogey anomaly seperti apa, complete Bogey anomaly seperti apa. Nah, sebenarnya istilah ini kalau dilihat di publikasi yang terkini, umumnya itu biasanya cukup disebut sebagai BA atau Bogey anomaly. Yang istilah umumnya ya, Bogey anomaly. Nah, memang kalau kita menggunakan free air anomaly, biasanya kebanyakan kita biasanya menggunakan data satelit begitu ya, artinya tidak terkoreksi bogey dan terrain correction. Nah, biasanya itu untuk studi-studi yang dalam ya, untuk studi sampai kerak bumi atau mantel atas begitu ya. Jadi struktur yang lebih dalam itu biasanya sampai ke free air anomaly. Biasanya orang mempelajari zona subduksi, zona daerah uh, MOR. MOR tahu Mid Oceanic Ridge? Sudah pernah dengar ya? Yaitu terus kemudian intinya pada skala kerak gitu ya. Nah, kemudian istilah SBA itu biasanya muncul karena kita praktikum, karena simple Bogey anomaly. Jadi Bogey anomalinya itu sudah dikoreksi secara sederhana. Harapannya kan sebenarnya dikoreksi lengkap gitu ya, penuh sampai istilahnya komplit. Tapi kalau kita belajar secara filosofi, yang namanya komplit itu mungkin tidak akan pernah ketemu gitu ya. Tapi makanya sekarang istilahnya tuh cukup biasanya pakai Bogey anomaly gitu. Nah, simple Bogey anomaly itu secara sederhana itu biasanya sudah dilakukan koreksi slab Bogey. Jadi Bogey koreksinya udah masuk. Yang free air itu kan sampai ke free air correction. Kalau yang SBA itu ditambahkan sampai ke Bogey correction ya kan. Tapi kadang-kadang ada juga kita ke lapangan kalau dulu itu untuk belajar di praktikum, terrain correction-nya itu kita estimasi dengan mengamati sekitar. Jadi misalkan ada berapa arah mata angin begitu ya. Jadi biasanya beberapa arah itu kita lihat beda tinggi dengan titik pengukuran. Nah, itu nanti akan dilakukan koreksi terrain. Tapi itu belum sempurna karena mata kan memandangnya terbatas, coverage-nya nggak cukup luas. Nah, itu kalau sebagian dikoreksikan terrain, sebagian kecil saja yang terlihat itu cenderung masih simple Bogey anomaly. Jadi kalau sudah terrain yang luas, itu mungkin bisa kita kategorikan sebagai complete Bogey anomaly dalam istilah pengolahan data. Tapi secara umum saya menyebutnya atau istilah yang terbaru adalah Bogey anomaly. Nah, sekarang kita coba lihat sekilas. Nah, di buku teks mungkin Anda akan menemukan hal-hal yang berbeda. Jadi supaya nggak kaget, kita coba tunjukkan saja ya untuk sekedar analisis singkat. Jadi misalkan yang paling klasik itu kan kita pakai buku dari Telford dan Blakely ya. Nah, sedangkan yang di praktikum biasanya pakai modul praktikum atau penjelasan dari asisten. Nah, yang paling persamaan kita sebut yang itu yang atas itu dari Telford. Nah, itu ada koreksi G observasi yang dikoreksi GT, kemudian ditambah dalam kurung ya, delta GL, delta GFA, minus delta GB, plus delta GT. Nah, kita sekarang perkirakan beberapa istilah tuh. G observasi, data pengamatan, koreksi drift, koreksi tidal, ya kan harus diikat ke absolut. Kalau enggak, Anda bilang data pengamatan saja, kan kemarin 4 digit di depan desimal dan 3 digit di belakang desimal. Itu bukan GOPS. Oke? Jadi GOPS itu kan harus tahu, geobservasi itu pada orde 9,8 meter per sekon kuadrat. Kalau angkanya enggak pada orde itu, udah pasti gampang ngoreksinya. Salah ini. Delta GFA, ini apa? Free air ya. Kemungkinannya free air. Kalau dari Telford menyebutkan delta GB, kira-kira apa? Bogey correction. Kemudian ada istilah delta GT, terrain. Nah, terrain correction itu kalau saya sekedar mereview di awal, terrain correction itu sebaiknya dilakukan kalau tahun 39 Hammer chart itu atau Hammer itu mendefinisikan bisa sampai sekitar 21 km.
Misalkan kita mengukur di titik ini, jadi kita harus punya variasi elevasi dari titik ini 21 km ke sana, radiusnya melingkar begitu. Jadi 21 km kebayang, misalkan sampai ke ujung tepi, misalkan ya, perkiraan kasar saya di tepi Bandung, misalkan Cimahi ke sana sampai ujung Berung ke sana misalkan. Dan terus muter itu, radius 21, itu minimal satu titik. Kalau kita jalan 1 kilo lagi ke depan, titik yang di sana itu harus punya radius 21 km. Itu kan seluas itu. Nah, kalau yang beberapa, paling enggak ya, kalau misalkan kita studinya lebih luas, berarti kan variasi topografinya harus lebih luas. Artinya butuh data DEM untuk kita bisa mengklaim sebagai koreksinya itu mendekati komplit bagi anomali. Oleh karena itu, koreksi terrain biasanya kan nggak ada yang bisa ngoreksi topografi itu bervariasi undulasinya sempurna begitu. Pasti kan data digital aja kan, maksudnya diwakili 100 meter ke 100 meter satu titik, gitu kan, satu lapangan bola satu titik, nggak mungkin coverage semuanya. Jadi biasanya ada yang menyebutnya istilahnya adalah reduksi. Jadi koreksi itu biasanya reduksi atau mengurangi pengaruh atau mengurangi pengaruh yang selain target di bawah permukaan.